Malam itu juga kita bongkar keramik Bang Jon. Ternyata benar, setelah kita bongkar keramik, kita gali dikit, ternyata memang benar. Masih ada beberapa kerangka yang belum dipindahin. Itu ada satu kerangka itu masih utuh. Tengkorak kepalanya, terus tulang-tulang rusuknya, sama beberapa tulang ke bawahnya gitu tuh masih utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi telusur bareng gue Jonaria, dan saat ini gue berada di kawasan Bekasi. Ojek online seringkali kita temui di sekitar kita. Bahkan banyak juga ojek online ini yang masih aktif sampai tengah malam. Dan sekarang gue bakal ketemu lagi dengan narasumber gue nih untuk menceritakan kejadian mistis apa yang pernah dialaminya. Penasaran dengan ceritanya bakal seperti apa? Jadi sebelum kita masuk cerita, buat kalian yang mau jadi narasumber telusur yang punya kejadian mistis seputar profesi, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jamal. Waalaikumsalam Bang Jon, akhirnya kita ketemu lagi nih. Ketemu lagi Bang ya? Iya. Bang, ini di episode kemarin itu kan lo ngebahas tentang kejadian lo yang lo pernah bertemu dengan sosok yang bisa dibilang simpatisan PKI yang meninggal tragis. Iya, waktu itu kisahnya itu. Nah, itu lumayan banyak yang nonton nih, hampir 600.000 nih Bang ya. Dan sekarang nih, lo mau ceritain kejadian yang di daerah mana nih? Kisi-kisinya aja nih Bang. Kalau yang sekarang ini kejadian waktu gue tinggal di Bekasi Bang. Bekasi. Jadi gue tinggal sama orang tua gue di Bekasi. Oke. Sebelum kita cerita lengkap, gue pengen nanya-nanya lagi nih Bang. Awal ngojek itu dari tahun berapa Bang kemarin Bang? Jadi gini Bang Jon, saya tuh punya akun itu dari tahun 2018, tapi kebetulan lagi itu masih kerja. Jadi mulai dipakainya itu pas masa-masa COVID, 2020 sampai 2021. Itu nolong banget saat itu. Sekarang masih aktif? Masih aktif sampai sekarang, masih ngojek Bang Jon. Berarti ini cerita kejadian yang lo alami di Bekasi nih Bang ya? Ya, betul di Bekasi. Tahun berapa tuh kira-kira? Ini kejadiannya kira-kira beberapa bulan yang lalu. Berapa bulan lalu ya? Masih angetnya. Ya, kalau lu ini kan bisa dibilang narik nih tengah malam mulu Bang. Ya seringnya masih narik itu dari sore sampai malam. Lebih sering mulainya sore gitu. Lebih sore ya? Ya sampai malam hari? Sampai malam hari. Kalau untuk akhir-akhir ini gimana nih penghasilannya nih Bang? Ya rada berkurang sih Bang Jon, karena persaingannya kan sekarang ojol banyak banget. Banyak ya? Ya, terus juga banyak ini juga aplikasi baru juga kan, jadi banyak persaingan di situ. Biasanya kalau sekarang-sekarang ini penghasilan yang Bang Jamal dapat berapa tuh kira-kira? Ya sekitar 150 sampai 200 Bang Jon. Bang Jamal kalau ngojek ini bawa penumpang atau aplikasi lain nih kayak makanan gitu? Kalau dulu tuh masih makanan doang, tapi karena orderan sepi mau nggak mau harus bawa penumpang orang juga Bang Jon. Bang, sebelum kita dengar cerita fullnya nih Bang, gue pengen dengar sedikit cerita yang bakalan Bang Jamal ceritain itu seperti apa Bang? Jadi saya tuh pernah dapat orderan dari sebuah perumahan yang dulunya bekas kuburan. Dan saya dapat penumpang sosok yang benar-benar menyeramkan banget Bang Jon. Bang Jamal, ini gue pengen denger nih secara langsung cerita lengkapnya tuh seperti apa sih yang lo alami nih Bang? Ya, jadi suatu sore tuh gue dapat orderan dari sebuah perumahan di daerah Bekasi Bang. Ketika gue sampai di titik pengantaran tuh gue jemput seorang wanita keluar dari rumah. Dan titik pengantarannya tuh nggak jauh dari sebuah TPU di daerah Bekasi juga Bang. Gue awalnya positif thinking aja karena gue seorang driver ya.
tugas gue tuh adalah nganter, selesai nganter udah gitu. Nah setelah dapat orderan itu gue lanjut nyari orderan lain bang. Baru di penumpang selanjutnya tuh ngeluhin bang, katanya tuh di motor gue tuh bau tanah sama bunga kamboja bang. Nah gue tuh mulai bingung nih, perasaan nggak ada apa-apa deh gitu. Nah besoknya itu setiap gue lewat situ gue selalu dapat orderan orang yang sama bang John. Aneh banget, jadi setiap gue lewat situ selalu aplikasiku bunyi dan dapat orderan orang itu terus sampai berulang-ulang kali bang John. Sampai ketika udah lama baru gue berani bertanya gitu sama penumpang tersebut, Mbak kok dapet drivernya saya mulu, emang Mbak mau kemana sih? Kata dia, nanti Mas juga tahu sendiri. Ya udah Mas gak usah banyak tanya. Nah karena gue diomongin kayak begitu sama penumpangnya, udah gue nggak berani nanya-nanya lagi karena gue takut dikasih bintang 1 bang. Karena kan rating bintang 1 itu berpengaruh banget buat akun driver bang. Nah hari-hari selanjutnya tuh berjalan normal aja bang John, kayak ya biasa gue ngojek pulang. Sampai akhirnya pas suatu hari tuh gue dapet orderan, cuma nama penumpangnya beda bang John, tapi tempat penjemputannya sama. Nah ketika gue sampai di titik penjemputan di rumah yang sama itu, ternyata yang keluar tuh perempuan yang berbeda. Gue mulai bertanya tuh ke perempuan itu, Mbak, kakak atau adiknya kemana ya? Penumpang tadi tuh bilang ke gue, perasaan di rumah saya tuh nggak ada perempuan lain selain saya. Sedangkan saya punya anak pun laki-laki, itu pun masih kecil. Nah mulailah perempuan itu curiga, nanya-nanya spesifik ke gue. Jangan-jangan suami saya selingkuh mas kalau saya lagi nggak ada di rumah. Mulai dia bertanya-tanya, gue mulai bingung tuh jawabnya. Karena gue takut mencampuri urusan rumah tangga orang bang. Sampai akhirnya dia minta nomor kontak gue. Dia tuh minta nomor kontak gue tuh untuk mencari informasi tentang suaminya. Gue awalnya nggak mau, tapi karena keadaan lagi itu tuh gue lagi butuh uang banget bang. Jadi karena dijanjin uang, gue kasih lah nomor kontak gue. Beberapa hari kemudian nih bang John, perempuan tadi tuh nelpon gua, nanya, Mas Jamal lagi di mana ya? Saya lagi ngojek mbak. Mas Jamal bisa ketemuan nggak mas saya? Aduh, gua merasa nggak enak ya kan. Awalnya gua nolak bang John karena saya lagi ngojek, gua lagi nyari uang, nggak bisa ngurusin kayak ginian. Tenang Mas Jamal, nanti saya tambahin deh 2 kali lipat. Yang penting Mas Jamal ketemuan sama saya. Ya udah, karena dijanjin gitu, gua mau nggak mau bang John. Namanya orderan lagi sepi kayak begini, akhirnya gue jalan tuh bang ke tempat yang ditentuin sama mbak tadi. Pas nyampe sana gue kaget, ternyata ada suaminya juga di situ. Oh gue mulai merasa nggak enak tuh bang John di situ, kayak aduh gue jadi ikut campur ke masalah rumah tangga orang lain ya kan. Nah tapi prasangka gue tuh salah ternyata. Tiba-tiba suaminya ketika gue datang langsung ngasih salam ke gue, ramah banget. Mas udah, mas nggak usah khawatir, tenang aja sini, saya perlu ngobrol sama mas. Dia langsung to the point bang John. Ciri-ciri perempuan yang keluar dari rumah saya, orangnya tinggi, putih, rambutnya ikal bukan mas? Lah kok mas tahu? Gue gituin. Jadi gini mas, kita tuh baru 3 bulan nempatin rumah itu. Kita awalnya tuh tinggal di daerah Jawa Timur. Karena saya ada dinas di daerah Bekasi, mau nggak mau kita pindah ke perumahan tersebut. Nah selama kita ninggalin di situ, memang selalu terjadi kejadian-kejadian mistis mas. Dan saya sendiri pun suka ngalamin kalau malam mas. Jadi saya pernah tuh malam-malam nggak bisa tidur. Tiba-tiba di dapur itu ada suara kayak orang lagi masak mas. Saya heran, agak curiga nih. Takutnya ada maling masuk ke rumah saya. Ternyata ketika dia bangun nyampe ke dapur, dia ngelihat perempuan tinggi, putih, rambutnya ikal, diri di pojok dapur. Kemudian sama saya samperin, ternyata tiba-tiba langsung hilang. Dan kejadian seperti itu nggak terjadi sekali 2 kali mas. Pernah ada satpam komplek rumah saya itu ngelihat ada orang lagi masak. Soalnya posisi rumah saya itu dapurnya ada di samping. Sedangkan posisi malam itu kita sekeluarga lagi liburan di luar kota. Besoknya ketika saya pulang, satpamnya kaget. Lah mas, kemarin rumahnya kelihatan ada yang masak. Kita jawab kita baru pulang dari liburan. Ini kita 3 hari nggak pulang. Dan anak saya tuh ngalamin kejadian yang sama juga mas. Jadi waktu malam-malam dia mau ke toilet, dia ngeliat perempuan itu diri di dapur. Dia pikir itu mamanya. Ternyata pas dia balik lagi ke kamar, mamanya masih ada, masih tidur. Mulai tuh Bang John, kita akhirnya ngobrol tuh kayak nyambung aja gitu. Ngalamin kejadian dengan sosok yang sama.
Nah, karena kita semua bingung, ternyata di belakang perumahan tersebut saya punya temen. Saya baru ingat saya punya temen. Dan bapaknya itu bisa dibilang tokoh masyarakat lah. Atau sebutannya orang pinter yang ngerti hal-hal gituan. Setelah kita ngobrol dari restoran itu, berangkatlah kita bertiga ke rumah bapaknya teman saya, Bang Jon. Pas nyampe sana, Bang Jon, akhirnya kita cerita-cerita lah, ketemu sama bokapnya temen gua. Mulailah nyeritain kejadian-kejadian yang kita alamin bareng-bareng gitu tentang sosok perempuan itu. Nah, ternyata bokapnya temen gue tuh cerita bahwa perumahan itu tuh dulunya tuh bekas kuburan. Nah, mulailah bokapnya temen gue tuh cerita-cerita, kayaknya ya masih ada beberapa jenazah yang belum dipindahin ke tempat pemakaman umum. Saya curiganya di situ, kata bokap temen gue. Akhirnya bokap temen gue ngasih saran, gimana kalau kita bikin ritual di rumah itu. Feeling saya sih gitu, masih ada jenazah yang belum dipindahin. Akhirnya kita bertiga janjian lah, berempat sama bokapnya temen gue. Janjian ditentuin hari apa, kita disuruh nyiapin sesajen-sesajennya untuk interaksi dengan makhluk astral tersebut. Sampailah Bang Jon, kita di suatu malam yang ditentukan bareng-bareng gitu. Nah, gue juga udah nyiapin beberapa sesajen yang dia minta. Misalnya kembang 7 rupa. Ada satu minyak tuh yang dari Turki itu, gue nggak tahu tuh nama minyaknya apaan. Mulailah kita ritual di malam itu. Nah, kita bertiga nih cuma ngeliatin bokapnya temen gue tuh ngelakuin ritual itu. Dia jadi interaksi sama makhluk tersebut. Setelah ritual, bokapnya temen gue tuh ngobrol ke kita bertiga. Bener mas, ternyata di bawah rumah ini tuh masih ada mayat yang tersisa. Dan jasadnya belum dipindahin ke TPU. Dan makhluk itu tuh ngasih tahu tempatnya. Ternyata tempatnya itu ada di sekitar daerah dapur. Malam itu juga kita bongkar keramik Bang Jon. Ternyata benar, setelah kita bongkar keramik, kita gali dikit, ternyata memang benar. Masih ada beberapa kerangka yang belum dipindahin. Itu ada satu kerangka itu masih utuh. Tengkorak kepalanya, terus tulang-tulang rusuknya, sama beberapa tulang ke bawahnya gitu tuh masih utuh. Nah, selama pembongkaran itu kita manggil ketua RT, satpam komplek untuk nyaksiin. Nah, setelah kerangka itu terangkat, Pak RT ngasih saran ke kita, kalau bisa nih mas ya, kejadian ini jangan sampai diketahui banyak orang, biar kita-kita aja yang ada di sini. Karena takutnya kalau sampai ketahuan beberapa warga pada takut dan pindah, karena kan ini perumahan punya swasta. Nah, setelah terangkat akhirnya Pak RT itu koordinasi sama petugas yang ada di TPU terdekat. Dan Pak RT sendiri yang bilang ke TPU-nya kalau kerangka ini tuh bekas jenazah yang dulu di atas perumahan itu. Tidak ada kasus kriminal apapun. Makanya ketika petugas TPU dikasih tahu, Pak RT sempat nekenin ke petugas TPU-nya kalau bisa ini jangan sampai kesebar luas ya, kita-kita aja yang tahu. Dan setelah kerangka itu dikuburin di tempat pemakaman umum, udah tuh kita pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian kan mbaknya itu nyimpen nomor saya. Jadi sering kontek-kontekan. Pernah sesekali nanya, mbak gimana mbak, masih diganggu nggak? Alhamdulillah mas, sekarang hidup kita normal lagi. Nggak ada mas kejadian-kejadian mistis itu lagi. Udah alhamdulillah mas. Nah Bang Jon, setelah kejadian itu, awalnya gue pikir hidup gue udah normal-normal aja dong. Orang udah beberapa hari nggak ada kejadian mistis lagi dalam hidup gue. Tiba-tiba seminggu kemudian kejadian itu muncul lagi Bang Jon di hidup gue. Jadi pernah nih gue didatengin setengah dalam mimpi, setengah kayak nggak mimpi. Jadi kayak masa reperpan gitu. Jadi perempuan itu nongol dari balik tembok. Nah jadi waktu itu gue selesai narik sekitar jam 11 Bang Jon. Nah memang kebiasaan ojol kan kalau pulang jam segitu tuh gak langsung pulang Bang Jon. Jadi kayak kita nongkrong dulu di warkop, ngobrol-ngobrol gitu. Kira-kira udah jam 11, barulah gue pulang lah. Nah selama di perjalanan mau pulang itu, tiba-tiba nih gue lagi bawa motor enak-enak sambil nyanyi-nyanyi kan. Kok motor gue tiba-tiba kayak rada berat gitu, kata gue ada apaan gitu ya. Dan mulai kecium juga bau-bau melati, bau-bau perempuan gitu. Nyenget banget, gue udah feeling nih. Kayaknya ada hal aneh lagi nih terjadi dalam hidup gue nih. Ya gue paling cuma bisa ngomong doang, udah dong mbak jangan ganggu saya lagi, saya mau hidup normal, saya mau ngojek lagi. Gak kasihan apa sama saya, gangguin saya mulu. Ternyata bener aja Bang Jon, jadi setelah gue ngomong gitu, tiba-tiba di kuping gue ada yang berisik gitu. Ada yang ngebisikin kayak, ya. Udah gue makin ngebut pulang ke rumah Bang Jon. Pas gue nyampe rumah nih Bang Jon, gue langsung buru-buru
buru-buru kamar mandi, bersih-bersih, masuk kamar. Nah malamnya gue tuh antara setengah sadar sama setengah tidur, kayak di tengah-tengah antara mimpi gitulah. Nah di situ tuh gue kayak ngelihat ada sosok perempuan tuh keluar dari tembok kamar gue, kayak langsung apa sih, kayak mau nyekek gue gitu. Nah ciri-cirinya tuh ya hampir sama, badannya tinggi, rambutnya ikal kayak gitu. Cuma bedanya tuh badannya gitu, ada yang gosong, ada yang setengah tengkorak gitu, kayak mau nekrem gua gitu. Saat itu tuh gua nggak bisa ngapa-ngapain Bang Jon. Jadi kayak mau teriak kagak bisa, mau ngomong kagak bisa, tapi kayak keringetan gitu, badan pada kaku Bang Jon. Sampai akhirnya tuh wujud itu tuh kayak nabrakin ke diri gue, cier gitu. Gue baru kebangun tuh kesadar. Gue lihat jam, posisinya udah jam 3 Bang Jon. Nah gue bangun tuh Bang Jon, kayak ketakutan gitu. Gue bingung mau ngapain, posisi malam-malam mau kemana gitu kan. Satu-satunya cara yang bisa gue lakuin saat itu tuh kayak ya paling baca-baca ayat kursi Bang Jon, terus jaga wudhu, terus gue setelin ayat-ayat Quran supaya tuh suasananya tuh kayak nggak mencekam banget gitu di kamar gue. Nah pas gue lagi nyetelin ayat-ayat Quran di YouTube gue tuh, kayak kedengeran suara di genteng tuh kayak orang lari-larian, kayak ada ribut-ribut gitu. Kan kalau kucing suaranya kecil gitu ya, ini kayak orang langkah kaki, kayak lari-larian di atas genteng. Pokoknya nih Bang Jon, pas malam itu tuh gue bingung mau ngapain nih kan. Akhirnya gue melek sampai subuh kagak tidur-tidur. Soalnya gue takut kalau tidur kayak disamperin lagi. Jadi gue dengerin ayat-ayat Quran di YouTube, udah gue melek aja sampai subuh. Sampai akhirnya ya mulailah jam sekitar habis subuh tuh baru gue bisa tidur. Gue kebangun-bangun jam 8 ya karena lapar gitu ya. Akhirnya gue keluar nyari warteg buat nyari makan gitu. Kebetulan warteg tuh nggak jauh dari tempat gue. Nah pas gue mau keluar, gue sempat ketemu sama tetangga gue. Dan tetangga gue langsung nanya ke gue, Bang Jon, Mas Jamal, tadi malam berisik-berisik di kamar ada apaan ya? Ya gue pura-pura nggak tahu aja Bang Jon, nggak ada apa-apa Bu. Saya semalam tidur pules. Karena nggak enak kalau gue ceritain Bang Jon, takutnya dia ikut ke bawah takut juga kan. Mendingan ya biarin nih kejadian itu gue ngerasain aja. Dan kalaupun gue ceritain nih Bang Jon ke orang itu, takutnya gue disangka ngada-ngada. Mana ada setan zaman sekarang gitu. Ya udah gue lebih milih ngebohongin dia aja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bang Jamal, untuk kejadian yang lo alami ini kan bisa dibilang ada sangkut pautnya nih dari kejadian pertama sampai kejadian di kontrakan lo nih. Karena bisa dibilang tuh jaraknya nggak terlalu jauh Bang. Ya. Kalau untuk perumahannya itu kan di daerah Bekasi nih. Ya memang. Sempat ada perjanjian antara Bang Jamal dengan pemilik rumah ini untuk tidak menyebarluaskan lokasinya ya Bang? Ya termasuk Pak RT sama beberapa pengembang, petugas pengembang di perumahan itu. Katanya kalau mau diceritain kejadiannya boleh, tapi nggak boleh nyebut daerah perumahannya gitu aja. Oke. Berarti bisa dibilang nih, perumahan itu dulunya tuh adalah areal pemakaman. Nah, betul. Yang pada saat dibangun, dipindah. Nah, untuk pindahnya ini kemana nih Bang, makam-makamnya nih Bang? Nah, kebetulan pemakaman yang baru itu nggak jauh dari perumahan tersebut Bang Jon. Jadi ini perumahan ini luas. Nah, di belakangnya ada pemukiman warga, baru belakangnya itu TPU yang barunya. Berarti nggak jauh jaraknya ya? Jadi memang nggak jauh. Ada kemungkinan nggak sih masih ada beberapa jasad atau kerangka manusia yang belum dipindahin nih Bang? Kalau tebakan saya ya, saya ngira-ngira aja kayaknya mungkin ada sih beberapa jenazah yang belum dipindahin. Karena posisi perumahannya aja itu luas. Mungkin dulunya juga sebuah pemakaman yang luas juga. Kalau untuk perempuan nih Bang, untuk perempuan yang pertama kali ngorder, itu kan terjadi beberapa kali nih. Setiap ada orderan, Bang Jamal dapat. Nah, tapi anehnya gini nih Bang Jon. Setelah kejadian itu selesai, gue cek riwayat perjalanan, riwayat orderan gue hilang. Nggak ada, gue cek-cek lagi ternyata udah nggak ada history orderan dari perempuan itu. Tapi bayarnya gimana? Cash apa? Aplikasi Bang Jon. Berarti saya bilang lu rugi dong. Iya, itu tuh kayak rugi waktu, ya rugi tenaga juga, rugi bensin juga. Tapi kan kebayarnya ketika Mbak yang pemilik rumah itu sering ngasih saya tip. Oke. Jadi kebayarnya setelah Mbak ini ya? Setelah nelusurin itu, beberapa hari saya ikut ritual segala macam. Mbak itu ngertiin saya karena kan yang tadinya saya harus ngojek,
Jadi waktu saya keambil buat ngurusin itu. Tapi mbaknya tanggung jawab ngasih ngegantiin untuk setiap hari saya ngojek gitu. Kalau untuk sosok perempuan yang datang di awal, Ya, itu kan kelihatan jelas pasti nih wujud. jelas banget. Itu yang Bang Jamal lihat tuh perawakannya seperti apa dan kira-kira tuh umurnya berapa sih? Kayaknya umur-umur, jadi gini, kayak dia tuh umurnya udah rada tua, tapi secara penampilan tuh kayak masih rada muda gitu Bang Jon. Jadi kayak dia tuh tua tapi cantik gitu. Berarti kemunculan sosok ini berbeda nih dengan yang Bang Jamal lihat di kontrakan nih. Ya, sebenarnya hampir sama Bang Jon, cuma secara perawakan tuh tinggi kurus, rambut ikal, sama, tapi cuma wajahnya tuh berbeda. Berarti ada kemungkinan nih Bang, sosok yang Bang Jamal antri ini adalah versi dia saat hidup. Ya, jadi walaupun usianya tua ya kayaknya, tapi secara penampilan tuh masih muda, masih seger gitu. Nah, beda banget ketika dia nampakin dirinya tuh pas di kontrakan. Ciri-cirinya sih masih sama, cuma wajahnya aja kayak gosong gitu. Setelah kejadian itu, sekarang kompleknya gimana tuh Bang? Kalau saya sih kurang begitu paham ya, tapi saya tuh ada rasa trauma ketika ngelewatin komplek itu Bang. Jadi kayak ada rasa trauma tuh kalau dapat orderan dari situ kayak pengennya nggak mau ngambil. Cancel lah ya. Cancel aja dulu dah. Takutnya kejadian lagi. Tapi sini Bang Jon ya, kalau kata teman saya yang tinggal di belakang perumahan itu, katanya sih udah aman-aman aja, alhamdulillah. Itu cuma rasa trauma karena saya pernah ngalamin aja di situ. Oke. Untuk saat ini nih, sekarang nih, sosok itu masih sering ngeganggu Bang Jamal sih? Alhamdulillah Bang Jon udah enggak. Kayaknya tuh saya sering amat ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu, bingung saya. Ini kan kejadian sering nih Bang Jamal ya. Ya, Bang Jamal pernah konsul gak sih misalnya kayak sebenarnya tuh gue kenapa sih kok bisa ngalamin hal kayak gitu gitu? ya nggak tahu juga sih aslinya Bang Jon. Tapi tuh memang kadang saya juga suka mikir juga gitu. Lo kok kenapa gitu hidup gue tuh sering banget ngalamin hal-hal kejadian gitu. Mungkin setannya pada demen kali Bang Jon sama gue Bang Jon. Oke Bang Jamal nih, thank you banget nih Bang Jamal ya. Ya sama-sama Bang Jon. Udah mau cerita lagi nih Iya. kejadiannya nih yang Bang Jamal alamin. Semoga kedepannya nih Bang Jamal pekerjaannya lancar Bang Jamal ya. Amin. Terus juga kalau ada kegiatan lain apa yang selalu Bang Jamal kerjakan tuh lancar-lancar jaya Bang Jamal. Amin. Sukses selalu buat Bang Jamal nih. Sama-sama Bang Jon. Ya semoga telusur juga sama Bang Jon, subscribernya nambah, viewernya nambah. Amin. Oke Bang Jamal nih kan gue juga berapa kali mantau nih sosial media Bang Jamal. Iya. Situ gue liat foto Bang Jamal tuh kayak lagi megang mic itu, lagi ngapain tuh Bang Jamal? Ini sekarang tuh saya aktif di stand up comedy. Oh, Jadi karena banyak pengalaman dalam hidup saya tuh, saya milih stand up comedy untuk menceritakan keresahan-keresahan saya Bang Jon. oke. Gabung di komunitas mana Bang Jamal? Saya tuh tergabung di stand up Indo Jakarta Pusat. Gokil. Semoga lucu-lucu terus Bang Jamal ya. Amin Bang Jon. Biar karir juga di stand up mungkin bisa lebih bagus nih, lebih cemerlang. Ya mudah-mudahan Bang Jon jadi komika persona horor. Oke Bang Jamal, IG-nya apa nih tadi kalau misalnya teman-teman mau lihat? Ada di IG tuh Jamal L-nya 2 Udin, jamaludin.108. Jamaluddin 108 nanti Ya. gue cantumin di deskripsi aja Bang Jamal. Ya, Kali terima kasih Bang Jon. mengundang Bang Jamal buat ngelucu nih. Wah bisa banget Bang Jon. Soalnya kan di telusur nih ceritanya serem-serem nih. Kali ada cerita-cerita lucunya yang bisa Bisa DM juga lewat IG juga Bang Jon. boleh. Oke Bang Jamal, thank you sekali lagi. Sama-sama Bang Jon. Salam dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tos dulu Bang wabarakatuh. Jamal. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian juga yang punya kejadian mistis seperti Bang Jamal nih, kalian mau jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Jangan lupa juga untuk kalian nonton video-video telusur lainnya karena masih banyak video menarik yang harus kalian tonton. Satu lagi nih, pantengin juga sosial media kita kayak di Instagram dan TikTok. Di situ juga ada konten-konten terbaru dari telusur nih. Kejadian-kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jonaria, pamit.